Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online bersama Gereja Bethel Indonesia, Jalan Nias, Semarang. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kita naikkan pujian dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Setiap hari Tuhan, kami melihat kasih-Mu. Setiap
Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami membawa korban pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya boleh menyenangkan akan hati-Mu Tuhan setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Urapilah kami semua ya Tuhan dengan kuasa dari tempat maha tinggi, supaya kami boleh merasakan kasih dan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat, menolong, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit menyerukan nama Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita kalahkan tipu daya iblis yang senantiasa mengintimidasi dalam hidup kita dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Kita buang iblis kemenangan.
di atas segalanya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Apapun boleh berubah dalam hidup kita, tapi kita harus selalu ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia ada selalu dalam hidup kita, menolong hidup kita. Tuhan memberkati.
Ya Tuhan, inilah keyakinan kami. Engkau selalu menolongku. Tidak ada alasan untuk kami tenggelam dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas apapun juga. Saat ini kami mengucap syukur untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Sekarang Tuhan sampaikan isi hatimu. Kami siap mendengar apa yang Tuhan katakan. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik dan berkenan di hati Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kami yang saat ini sedang bersama mengikuti ibadah online. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya berkata, amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema triwulan ketiga saat ini adalah reward. Dari Yohanes pasal 12 ayat 26b. Dan selama 3 bulan kita telah bersama hamba-hamba Tuhan, diberkati lewat kata reward ini. Nah Bapak Ibu, subtema yang ingin saya sampaikan saat ini adalah kredit card, kartu kredit. Dunia bisnis hari-hari ini tampaknya sudah berubah. Dalam dekade kira-kira 20-30 tahun yang lalu, orang sangat menghargai pembelian tunai. Jadi kalau kita beli sesuatu dengan tunai, itu akan mendapat potongan yang istimewa, bisa 5-10%. Jadi lebih murah kalau kita beli tunai. Tetapi hari-hari ini orang justru mengadakan diskon besar-besaran dalam pembelian kredit. Saya tidak tahu kenapa ya, kok bisa begitu. Kalau dahulu waktu dekade 20-30 tahun yang lalu, saat saya masih terjun di bisnis dan berawal dari bekerja dengan orang, bos saya sering berkata, you have money, okay, no money go to hell. Jadi kalau nggak ada uang nggak usah ngomong lah. Tapi hari-hari ini semua berubah. Ya. Orang sudah beli kredit masih dapat diskon besar-besaran. Itu sebabnya tidak heran kalau banyak usaha-usaha ternyata adalah investasi bodong. Ya, berani beri diskon, nggak mikir jangka panjang. Yang penting kelihatan usaha, kelihatan berhasil. Break-even point-nya nggak nutup, ya sudah jalan terus. Gengsinya tingginya setengah mati. Tiba-tiba gulung tikar. Yang rugi siapa? Konsumennya. Maka Bapak Ibu, saya dengan bos saya tidak punya kartu kredit. Jujur ya, nggak punya kartu kredit. Punyanya debit card, ya, kartu debit. Kalau nggak punya uang ya sudah nggak beli. Ngapain? Ngapain kita beli dengan kredit nanti sebulan lagi dibayar? Nggak ada uang nggak usah beli. Nah itu sebabnya sampai hari ini saya selamat, nggak punya hutang siapapun, ya. Nggak punya hutang siapapun. Jadi ini kan disiarkan di YouTube. Jadi kalau memang saya hutang, silahkan lagi. Nggak ada hutang.
Malah memberi hutang, iya, tapi nggak ada hutang. Nah, cara berpikir orang-orang hari-hari ini saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa ada satu hal yang orang itu pengen segera dibayar tunai? Apa itu? Melayani Tuhan. Orang baru melayani Tuhan sudah kepengen doanya dijawab tunai instan. Kalau enggak komplain sama Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita, membaca bersama Injil Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Khususnya kita perhatikan pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di bawah perikop yang berjudul siapa yang harus diundang, ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Nah, nats kita terambil dari ayat terakhir ini. Ayat 14, engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, suatu hari seorang direktur dia berkata, seorang direktur dia berkata kepada karyawannya, kami berterima kasih atas apa yang Anda lakukan di sini. Dan kami telah memutuskan untuk memberikan reward kepada Anda, penghargaan kepada Anda. Kami sangat menghargai apa yang Anda lakukan, dan dengan cara menggaji Anda, mulai hari ini ada reward untuk income Anda. Kami akan memperhitungkan dan membayar penghargaan itu nanti setelah Anda pensiun. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah karyawan itu langsung akan berkata, wow, keren dong, keren sekali, tenang sekali aku? Atau kira-kira karyawan itu akan tidak ada reaksi apa-apa? Nah, kalau penghargaannya nanti setelah pensiun, ya nggak usah dicerita dong, kan begitu. Ini yang namanya yang normal. Kita sering pengennya apa? Instan. Kami sangat menghargai Anda, memberikan apresiasi kepada Anda. Dan mulai akhir bulan nanti, masuk bulan depan, gaji Anda akan naik.
Nah kita akan berkata, wow, keren deh bos kita. Kan begitu. Ya jujur saya pun seperti itu. Pada waktu saya jadi karyawan juga seperti itu. Bapak Ibu, dalam bacaan kita tadi yang telah kita baca, saya mempelajari ada 3 hal yang menarik, yang menjadi bahan perenungan kita. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berbicara tentang mengundang pesta perjamuan. Mengundang pesta perjamuan. Dalam Lukas pasal 14 tadi ayat 12 dan 13 dikatakan lewat firman Tuhan yang kita baca, dikatakan, dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bapak Ibu, kedengarannya ajaran Tuhan Yesus ini sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Tetapi itulah yang diajarkan Tuhan. Karena pengharapan kita pada kehidupan sesudah kematian. Itu yang diajarkan Tuhan. Kira-kira kalau Bapak Ibu kita semua mengadakan pesta, kita mengundang yang mana? Sahabat-sahabat kita? Bila perlu yang kaya? Atau yang kita undang adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta? Kita kadang-kadang itu memang seperti itu. Itu adalah yang normal. Tapi Bapak Ibu, saya pernah ketika saya mengadakan pesta pernikahan anak saya mengundang seseorang. Ini kejadian sungguh benar. Ya mudah-mudahan orangnya sudah meninggal ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau masih hidup, saya berani mempertanggungjawabkan. Nah, saya mengundang seseorang, rumahnya Pandanaran. Saudara tahu kan? Kalau orang Semarang tahu kan Pandanaran? Orang kaya atau miskin? Pasti kaya, pasti kaya. Begitu saya kagetnya ketika kami membuka sumbangan, amplopnya rekat dilem dengan sangat rapi. Ketika saya buka, isinya cuma kartu ucapan selamat, nggak ada duitnya. Nah kan saya bingung. Ini kan ada 2 hal. Bisa jadi dia lupa, belum diisi uang langsung dilem. Ya, tapi kalau kita memberikan perpuluhan jangan begitu dong ya. Atau bisa jadi memang dia sengaja lupa. Nah saya kan tidak bisa, saya hanya berpikir, dan sampai hari ini pun saya berpikir loh, ini lupa, lali apa piye. Saya ngomong dengan bos ya, tapi saya pikir positif lah. Mungkin lali kira, kesusu, udah diurung di duit terus dilem. Bahasa sehari-harinya begitulah. Nah Bapak Ibu, ajaran Tuhan sangat tidak masuk akal. Kita mengundangnya orang miskin, orang cacat, orang-orang lumpuh. Ya tombok no.
Benar? Kalau saya ngadakan pesta, saya mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh. Waduh, ombyoan Bapak Ibu. Saya tombok, nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan maksudnya bagaimana? Coba tolong Pak baca Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, puji Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Pak Hosea, kalau saya ngundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, tombok dong saya. Saya nanti akan katakan ada sebuah kisah yang menarik. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya banyak orang terjebak pada ikut Tuhan dengan harapan doanya dikabulkan segera. Kalau bisnisnya langsung lancar naik, ya, up terus, nggak pernah turun. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu memang tidak masuk di akal. Itu namanya memang ikut Tuhan. Karena kita mengikuti Tuhan yang ajaib, segala perbuatannya. Tuhan katakan lewat Mazmur tadi, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Karena Tuhan katakan apa lewat firman Tuhan. Coba tolong Pak Arto baca 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita ikut Tuhan hanya pada waktu ini loh, waktu hidup sekarang ini loh, sukses, segalanya berlimpah-limpah pada waktu ini. Tetapi pengharapan kita itu adalah pada hidup sesudah kematian. Di dalam Tuhan kita selamat. Dalam dimensi waktu tanpa batas. Saudara diselamatkan menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Ini kata Alkitab loh, bukan kata saya loh. Menjadi ahli waris kerajaan Allah, bukan mewarisi rumah real estate, tapi kerajaan Allah menjadi warisan kita dalam dimensi waktu tanpa batas, tidak terbatas. Itu pengharapan kita. Itu pengharapan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Karena itu saya tidak pernah undur dan merasa sia-sia mengikut Tuhan, sia-sia melayani Tuhan. Kalaupun saat ini saya belum melihat apa yang Tuhan berikan, saya sangat yakin dan percaya. Sebab Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Dan ini saya alami. Jadi Bapak Ibu, pengharapan kita itu hanya jangan sebatas apa yang kita butuhkan sehari-hari. Ujian tadi mengatakan nggak perlu takut karena Tuhan itu selalu menolong kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan kita ada 3 hal yang menarik. Yang kedua adalah engkau akan berbahagia. Kalau yang diundang orang-orang seperti gambar itu, engkau akan berbahagia. Ya. Ayat 14 bagian A dikatakan dalam bacaan kita tadi,
Lukas 14 bagian ayat yang ke-14 bagian A. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Loh, bagaimana mungkin Tuhan? Saya berbahagia kalau saya mengundang orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh. Balasan sudah jelas nggak ada. Rugi sudah jelas. Pesta harus saya bayar lunas. Tetapi nggak ada yang memberikan kontribusi. Bapak Ibu, saya ingin katakan ada seorang yang namanya Chen Guangbiao, seorang miliarder keturunan Cina. Belum lama dia membagikan makanan-makanan semacam pesta begitu di Central Park, New York. Dan dia mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh untuk makan bersama. Jadi jangan bilang Bapak Ibu, itu tidak mungkin Pak terjadi, tidak masuk akal. Nyatanya ada kejadian seorang miliarder, dia bagi-bagi makanan 250 orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang cacat, orang seperti gambar itu, ditraktir dia makan gratis. Loh, ini kejadian sungguh loh. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat aja di YouTube. Kok bisa ya? Karena dalam hati miliarder ini, Chen Guangbiao, miliarder asal Cina ini, walaupun dia kaya raya, dia punya segalanya, tetapi ada yang kurang dalam hidupnya yang dia rasakan. Dan ketika dia bagi-bagikan sebagian makanan untuk orang-orang miskin, bahkan bukan hanya membagikan makanan, tiap-tiap orang diberi uang 100 US dollar. 100 US dollar itu kalau $1 saya nggak tahu ya, karena saya nggak ngikuti. Yang saya tahu kayaknya terakhir 14.000. Ya, itu kalau 100 US dollar itu kira-kira kan 1 juta lebih. Kalau 14.000 kali 10 kan 150.000. Nah, itu kalau nolnya 1. Kalau 100 kan nolnya 2. Berarti kan 1 juta, ya 1.400.000 lah kira-kira. Tiap-tiap orang dikasih. Saudara mau? Dikasih 1.400.000? Gratis-tis. Sudah makan kenyang, dikasih duit. Kok bisa? Jadi kata-kata Tuhan, ajaran Tuhan ini bukan tidak mungkin. Ternyata ada orang yang melakukan itu. Dan saya yakin Chen Guangbiao ini, miliarder yang asal Cina ini, hatinya penuh sukacita. Zakius, turunlah engkau. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tuhan, setengah dari harta yang aku miliki akan aku kembalikan. Apabila aku masih berutang, aku akan membayar lagi. Dan Zakius, dia berbahagia.
Tapi orang yang merasa kurang, walaupun sudah kaya belegedu, Bapak Ibu, kurang terus, nggak pernah surplus. Saya mempelajari secara alami lah. Sumur itu kalau diambil airnya, semakin jernih, semakin nggak bau. Tapi kalau kita pemilik sumur lalu berkata, sumur dibagi-bagi kok airnya habis bagaimana? Ojo, tinggu di WP. Begitu saudara nggak pernah membagikan air sumur itu, satu kali ketika Anda membutuhkan sumur itu bau dan tidak bisa dipakai. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah salah, ajarannya tidak pernah salah. Kitanya aja yang nggak bisa mengikuti pikiran Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, Lukas 14 ayat 14 bagian B. Coba tolong Pak Ardo baca. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Engkau akan mendapat balasannya pada kebangkitan hari orang-orang benar. Pasti Tuhan akan membalas. Jangan pernah takut ketika Tuhan datang kedua kali menjadi hakim agung. Dia akan memperhitungkan apa yang dilakukan bagi Kristus dalam kehidupan ini. Upahnya akan didapatkan pada kehidupan yang akan datang. Yesus berpendapat bahwa upah terakhir kita atas hal-hal yang kita lakukan di dalam namanya diberikan setelah kita mati. Jadi jangan saudara berpikir, buat apa kalau sudah mati? Gak ada guna. Tetapi orang-orang percaya kepada Yesus, dia tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Ya. Kematian secara lahiriah ini hanya jalan menuju kepada kehidupan kekal dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, itulah pengharapan kita. Upah kita atas perbuatan kita ini akan diperhitungkan dengan baik saat Tuhan datang. Dia juga mengatakan bahwa bila kita dianiaya, hendaknya bersukacita dan bergembira, sebab sesungguhnya upah kita itu besar di surga. Coba tolong Pak Harta baca Lukas 6 ayat 22 dan 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Iya, terima kasih. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mengikuti Yesus. Jangan kita berpikir, saya maunya sekarang Pak, bukan nanti. Sekarang pilihan ada kepada kita. Mau pilih mengikuti Yesus upahnya nanti, atau mau pilih dunia yang langsung bayar. Bapak Ibu, Pendeta John Ortberg, dia mengatakan, tanamlah batu, maka dia akan tetap seperti itu, batu.
Tetapi tanamlah benih, maka dia akan bereaksi dan bertumbuh dan memberikan buah kepadamu. Kita ini sedang menanam apa? Saya percaya Tuhan memberkati kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Di dalam dunia ini kamu merasai sengsara, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan aku menyediakan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, ku rindu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kadang-kadang kami Tuhan lupa diri bahwa pengharapan di dalam Engkau jauh lebih ke depan sesudah kematian daripada apa yang kami lihat, kami alami hari ini. Kalau yang ke depan
yang tidak dapat diberi oleh siapapun juga. Engkau telah menganugerahkan keselamatan dan menebus kami menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Apalagi yang hari ini kami alami. Tidak mungkin orang benar Engkau tinggalkan dan anak cucunya minta-minta ruh. Selalu Engkau menolong. Itulah iman kami. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami semakin melihat kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Amin. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 5 September 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19 masih menyebar, bagi jemaat diharapkan tetap mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 6 sore melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang, hadiri ibadah onsite yang akan dimulai Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 7 pagi dengan prokes ketat. Pastikan Anda sehat selama mengikuti ibadah. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Randes Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko dinar stasioneri Jalan Krakatau Raya. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Jemaat diharapkan tetap semangat dan bawa doa bagi bangsa dan negara. Demikian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah ibadah kami. Engkau memberi jawab bagi setiap masalah yang sedang kami hadapi. Kami terus berdoa bersyafaat, kiranya tangan kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan akan menghentikan virus COVID-19. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari COVID-19. Dan kami percaya COVID-19 akan berakhir pada waktu Tuhan. Kami akan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah itu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa, sehingga bangsa Indonesia boleh bersukacita karena Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan yang hari-hari ini terpapar virus COVID-19, Tuhan sembuhkan. Yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, Tuhan buka jalan. Bagimu selalu ada jalan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita akan akhiri di dalam doa berkat. Kasih Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dalam dimensi waktu tanpa batas, serta persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, kiranya terus memberkati engkau. Apapun yang engkau kerjakan, disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil, serta diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.